Ya, Indra Bekti, Siva, dan Viviana, malam hari ini operasi kepolisian Polres Bogor Kota masih berlangsung dan kendaraan roda 4, termasuk juga tadi angkot, saya lihat angkutan umum juga diberhentikan, kemudian juga diperiksa-periksa dari surat kendaraan, semua aspek kelengkapan kendaraan dan barang-barang bawaan. Nah, malam hari ini ada Kabak Ops Polres Bogor Kota bersama dengan kita, tapi ada juga Kanit Lantas Polsek Bogor Tengah. Nah, ini ada Pak Agung bersama dengan kita. Hai, boleh dada-dada dulu Pak sedikit. Nah, hai. Pak Agung, tadi sudah pemeriksaan dilakukan, kemudian apa hasilnya sih sejauh ini? Untuk pemeriksaan ini sejauh ini kita hanya memeriksa kendaraan dalam-dalamnya, antisipasi senjata tajam, miras, terus kita cek juga surat-surat kendaraan tersebut. Kalau kendaraan bermotor juga sudah kita melakukan pemeriksaan, terutama yang knalpot racing yang mengganggu ketertiban pada malam hari. Kemudian juga kita antisipasi para pengemudi yang mungkin mabuk. Termasuk juga balapan liar, tadi Bapak sempat sebutkan juga ya. Cukup marak juga nih Pak kalau di Jalan Juanda. Kalau Jalan Juanda tidak begitu banyak saya rasa ya, soalnya ini termasuk daerah ring 1 pengamanan. Iya, kita persis di depan Kebun Raya Bogor juga. Ini kita lihat nih Pak, pemeriksaan kendaraan mobil. Ini sedang, mana petugas pemeriksanya tadi, memeriksa kah? Nah, bagaimana Pak hasilnya nih? Ada ditemukan barang-barang yang terindikasi kejahatan atau tidak? Nah, tadi sudah dilakukan pemeriksaan, tidak ada diindikasikan kejahatan. Saya rasa sudah tidak ada masalah, cuma kita tetap juga sosialisasi kepada masyarakat, berhubung ini sudah tengah malam, untuk tetap hati-hati di jalan, jangan sampai terlibat kecelakaan ataupun kejadian-kejadian. Oke, kita tinggalkan dulu soal pemeriksaan kendaraan ini pemirsa, karena pemerintah Kota Bogor mulai akan memberlakukan sistem satu arah ya di 3 jalan utama di Kota Bogor. Nah, bersama dengan saya malam hari ini ada Ketua Tim Sosialisasi Sistem Satu Arah atau SSA nih Pak. Pak, kita bicara soal penerapan SSA akan dimulai minggu depan ya. Jumat depan sudah mulai 1 April 2016. Iya, betul. Nah, apa yang melatar belakangi? Kenapa sih perlu diberlakukan sistem satu arah di Bogor? Iya, di seputaran Kebun Raya ini merupakan sebuah pusat kota, juga pusat kegiatan. Di sini ada kantor Balai Kota, di Jalan Juanda ini ada juga sekolah dari mulai SD sampai dengan SMP, SMA, juga sebagai jalan utama masuk ke tempat rekreasi, tempat wisata Kebun Raya, juga ada mall dan perbankan juga termasuk di Jalan Juanda. Dari mulai Jalan Otista, Jalan Juanda sampai dengan Jalan Jarak Harupat, ini pada jam-jam tertentu kepadatannya sangat tinggi. Terutama juga di hari libur, hari Sabtu dan Minggu, tidak kurang dari 200.000 orang ya kan, masuk ke wilayah ini. Begitu juga kendaraan masuk ke wilayah ini yang cukup padat, terutama pada jam-jam tertentu. Jadi karena Kota Bogor semakin macet sehingga perlu diberlakukan sistem seperti yang tadi Bapak sebutkan ya? Sebagai bagian dari program penyelesaian transportasi, maka berdasarkan kajian yang cukup lama, pemerintah Kota Bogor setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan dinas yang terkait, akhirnya Wali Kota memutuskan bahwa mulai tanggal 1 sampai dengan April 2016 1 sampai dengan 4 April nanti akan dilakukan uji coba ya? Uji coba untuk satu arah ini dilakukan. Oke, baik. Ini Bapak kan sekarang pegang selebaran ya Pak. Nah, pemirsa bisa dikasih lihat juga ke pemirsa. Ini selebaran tentang sistem satu arah, searah jarum jam mulai dari Tugu Kujang hingga ke Jalan Harupat. 1 April satu arah. Nah, kita akan mulai bagikan ini ke pengendara juga yang melintas di Jalan Juanda ini. Boleh Bapak kita pengendara, karena di sebelah sini lebih dekat nih. Nanti akan dibagikan selebaran ini supaya mereka lebih tahu dan tidak kaget, tidak bingung juga nanti pada saat tanggal 1 April. Pertanyaannya, kenapa dipilih hari Jumat tanggal 1 April sampai tanggal 4 uji cobanya? Langsung. Untuk untuk hari Jumat ini mewakili hari kerja, kemudian Sabtu dan Minggu hari libur yang cukup padat, kemudian hari Senin hari kerja dengan kepadatan yang lebih tinggi dari hari kerja lainnya. Oleh karena itu 4 hari ini cukup mewakili untuk dilakukan uji coba. Bagaimana, apakah pada saatnya nanti pemberlakuan satu arah ini sesuai dengan harapan, sesuai dengan asumsi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Iya, siap. Oke. Pak, ini kita lihat di sini Pak, ini ada kendaraan yang diberhentikan. Boleh Bapak juga sambil membagikan Pak?
Nah, ini kita lihat juga pemeriksaan kendaraan. Pak, bagaimana Pak tadi periksanya? Lengkap. Lengkap, surat-suratnya lengkap? Lengkap. Terus di bagian belakangnya ada barang-barang? Belum diperiksa. Belum diperiksa, oke diperiksa boleh Pak. Diperiksa, sambil diperiksa saya juga mau sapa yang di belakang di sini. Surat-suratnya sedang diperiksa juga ya Pak? Ya. Nah ini diperiksa, di belakangnya itu mobil box tapi nggak ada apa-apa. Di belakang sini kosong, oh hanya barang-barang aja ya. Ini bisa boleh jalan lagi berarti? Aman ya? Oke, berarti sebelah sini kita balik lagi. Nah ini bagaimana Pak di belakang mobilnya? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, kita kembali ke Pak Agung. Jadi belum ada tangkapan hari ini? Belum ada yang terjaring? Belum ada yang terjaring ya Pak? Belum ada yang terjaring, selama sejauh ini masih berjalan dengan baik. Alhamdulillah masyarakat Bogor masih bisa diajak kerjasama. Oke, nanti yang tanggal 1 April SSA diberlakukan, bagaimana persiapan dari anggota nih? Oh, untuk persiapan uji coba tanggal 1 sampai 4 April nanti, untuk dari anggota Polri sendiri kita libatkan 78 personil. Itu pun nanti ditambah dengan instansi samping, termasuk DLAJ, Satpol PP, Denpom, termasuk dari TNI juga membantu. Di beberapa titik tadi Pak? 16 titik ya? Ada 16 titik kerawanan kemacetan. Jadi nanti dibagi semua di satu titik itu lengkap, semua instansi ada. Jadi tidak hanya menjaga titik tersebut, tapi juga menjelaskan pada masyarakat apabila ada yang bertanya, ini misalnya, Pak ini kok ditutup, harus lewat mana? Ya. Nanti di situ anggota bisa menjelaskan Mengarahkan para alternatifnya. pengendaranya. Iya. Nah, berarti kalau ada yang kebablasan melanggar, berarti belum ada tindakan apapun Belum ya? ada. Karena Masih kan tetap baru kita, uji coba juga. Ya, masih uji coba sampai tanggal 4 April. Tetap kita maklumi karena kegiatan ini kan tidak bisa langsung serta-merta masyarakat bisa mengetahuinya. Oke, Pak, di sini juga ada dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai persiapan dari infrastruktur. Kemudian kan juga harus ada penambahan rambu. Rambu bagaimana Pak? Nah, pada saatnya kita sudah siap. Sekarang sudah sosialisasi, rambu sudah terpasang. Hampir 100 unit pasang lintas kita dipasang. Termasuk terakhir kita pasang traffic light yang baru di simpang Pangrango. Nah itu kita aktifkan -1 akan dimulai. Terakhir kita akan aktifkan itu. Dan ini memang sebenarnya sudah akan dilakukan tahun lalu, cuma hanya tertunda dan tahun ini lah akhirnya akan mulai direalisasikan kan ya. Nah oke, kita lihat lagi nih Pak, kendaraannya diberhentikan lagi. Karena wilayah sini sebenarnya jam segini sebenarnya masih ramai, apa memang kurang ramai seperti ini Pak? Saya rasa untuk Bogor sudah mendekati kayak Bandung Mbak ya. Jadi tengah malam pun sudah makin ramai, apalagi sekarang ini long weekend. Jadi masyarakat yang luar dari kota Bogor juga banyak masuki pada malam ini. Jadi nanti kita antisipasi masuknya masyarakat di luar kota Bogor supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan. Oke, ya. Pak, boleh dong Pak sedikit himbauan karena terkait juga dengan sistem satu arah nanti yang minggu depan mulai diberlakukan. Warga Kota Bogor juga mungkin belum banyak yang tahu. Kemudian juga terutama mengantisipasi para pendatang, ya kan? Betul. Bagaimana Pak? Himbauannya dong Pak? Himbauannya berhubung Bogor ini kota wisata kuliner Mbak ya, apalagi udah weekend. Jadi himbau para masyarakat, terutama masyarakat yang di luar Bogor, karena dalam Bogor sendiri sudah sering sekali sosialisasi dari segala instansi. Jadi masyarakat yang luar Bogor cukup mengetahui di Bogor sekarang sudah berlaku sistem satu arah tanggal 1 sampai 4 April kita uji coba. Ya. Jadi bisa mengetahui jarak 1 jam. Jadi apabila mau kuliner di sini diharapkan bisa mematuhi ketentuan yang ada di sini. Oke, siap. Terima kasih Ya. Pak Kadit atas waktunya. Bapak-bapak terima kasih. Loh, udah hilang. Pak, terima kasih semuanya atas waktu dan perbincangannya ya. Nah, demikian Indra, Viviana, dan Siva. Sekali lagi saya informasikan bahwa minggu depan akan mulai berlaku sistem satu arah di Kota Bogor ya. Sehingga kalau Anda ingin jalan-jalan ke Bogor atau juga pemirsa yang warga Bogor harus diperhatikan rute-rutenya sehingga tidak terhambat perjalanannya. Demikian, silakan. Oke, jadi Terima mau kasih, Deba. ditanyain lagi bahwa yang namanya satu arah itu hanya waktu tertentu saja atau akan selamanya begitu? Akan selamanya ya. Sistem satu arah itu akan selamanya, hanya Kita uji saja. coba dulu. Ya. Kita uji coba dulu 1 sampai 4 April. Oke. Nanti setelah itu baru kita lakukan evaluasi. Oke, akan ada evaluasi Baik. berkala. Baik. Hanya uji cobanya 1 sampai dengan 4 April. 4 April aja. Oke, baik, itu informasi untuk warga Bogor, bagus sekali ya. Iya. Terima kasih banyak, Terima kasih, Deba. Deba. Terima kasih banyak Deba dan Pak Ya. Agung. Nah, ini Pak Selamat Agung. bertugas ya. Pak Agung. Dapat salam dari kedua wanita cantik di sini gitu. Dadah. Dadah Bapak. Oke. Tinggi ya. Baik.